Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Devika, aku Aina, dan hari ini kami akan menginterviewkan anak-anak 7A tentang materi informatika. Selamat menonton. Akila, apa deh sensor yang umumnya digunakan untuk mengukur kinerja GPU dan CPU? GPU berfungsi untuk mengubah data digital yang datang dari CPU menjadi gambar yang dapat ditampilkan di layar monitor. Sedangkan CPU atau dikenal dengan nama mikroprosesor atau prosesor dapat dikatakan sebagai bagian terpenting dari komputer karena merupakan otak dari komputer tersebut. Oke, terima kasih Akila. Di situ ada Krisna. Ayo kita tanyain. Kris, lu tahu nggak sih fungsi dari mouse, touchpad, pointing stick, dan trackball? Fungsi mouse adalah menggerakkan kursor atau panah pada sistem operasi Windows dan sejenisnya. Touchpad berfungsi untuk menerjemahkan gerakan dan posisi dari pengguna ke suatu posisi relatif pada layar komputer. Pointing stick berfungsi untuk menggerakkan kursor atau alat penunjuk. Trackball berfungsi untuk ketika menggunakan laptop di atas kasur. Oke deh. Oke guys, sekarang ada Kanza. Mari kita interview. Kanza. Tolong dong sebutin jenis-jenis perangkat input dan output serta jelaskan apa yang perlu dipertimbangkan ketika memilih memori. Kalau perangkat input itu ada keyboard, mouse, joystick, joypad, sama mikrofon. Kalau perangkat output itu ada printer, speaker, sama monitor. Terus hal-hal yang perlu diperhatikan untuk memilih memori itu ada tipe RAM, kapasitas RAM, kecepatan RAM, sama jumlah pin. Oke guys, itu jawaban Kanza. Makasih ya Kanza jawabannya. Mari kita lanjut. Guys, ada Hasna tuh. Kita tanyain yuk. Hasna, kamu tahu gak sih fungsi media penyimpanan dengan teknologi HDD mempunyai ukuran yang lebih besar dan konsumsi listrik lebih besar dibandingkan SSD? Menurut kamu, apakah yang menyebabkan hal tersebut? Itu dapat terjadi karena HDD mempunyai komponen yang dapat bergerak sehingga mengonsumsi listrik lebih banyak. Lalu karena HDD juga mempunyai kapasitas penyimpanan lebih besar dibandingkan SSD. Oh gitu. Oke, makasih Hasna. Oke guys, kita jawaban dari Hasna. Ayo kita cari orang lagi. Guys, lihat ada Hani tuh. Ayo kita tanyain. Hani, kalau kamu diberikan dua versi OS, yaitu Windows 7 dan 10, sedangkan komputermu menggunakan prosesor Intel generasi ketiga, GPU Nvidia GT 710 2GB dan RAM 4GB, OS apa yang akan kamu pilih? Jelaskan alasan kamu. Aku akan memilih Windows 10 karena hardware-nya yang lebih canggih, maka software-nya juga harus menyesuaikan. Oke, makasih Hani. Oke guys, itu jawaban Hani guys. Guys, ada Asya tuh, kita tanyain yuk. Asya. Lu tahu nggak sih pengertian dari flash drive? Terus alasan lo kenapa di zaman sekarang flash drive atau flash disk sudah jarang digunakan untuk memindahkan data dalam jumlah besar? Flash drive atau flash disk adalah media penyimpanan magnetik yang bersifat eksternal karena memiliki keterbatasan penyimpanan dibandingkan dengan penyimpanan lain. Oh gitu. Di situ ada Raina. Ayo kita tanyain. Raina, lu tahu gak beberapa sensor yang digunakan sebagai input ke komputer yang bertujuan untuk mengukur kerja dan kinerja mesin? Ada sensor jarak, sensor kecepatan, sensor cahaya, sensor jarak, sensor ketinggian kedalaman air, sensor ultrasound, sensor suhu, sensor beban, sensor kecepatan atau percepatan, sensor magnetik atau listrik, dan sensor zat kimia. Oke, itu jawaban Raina teman-teman. Kasih. 3. Guys, ada bahan tuh, kita tanyain yuk. Baik. Lu tau gak sih kelebihan penggunaan
pemindai retina dibandingkan dengan pemindai sidik jari? Karena pemindai retina lebih susah dimanipulasi dibandingkan pemindai sidik jari. Oleh karena itu pemindai retina lebih banyak digunakan di gedung-gedung atau lokasi yang membutuhkan keamanan tingkat tinggi. Teknologi pemindai retina pengguna untuk dikirimkan ke komputer dan dibandingkan dengan data yang ada di basis data. Ya, begitu aja sih. Oh gitu, ya udah makasih Lain. Oke guys, itu jawaban dari Baim. Guys, di situ ada Bram, kita tanyain ya. Bram, lu tahu nggak sih perbedaan software sama hardware? Habis itu contoh-contohnya. Perbedaan hardware dan software adalah hardware ada komponen yang bisa dipegang dan bisa dilihat oleh mata langsung. Tetapi software adalah komponen yang tidak bisa dipegang memakai tangan tetapi bisa dilihat memakai mata. Oh, contohnya apa aja? Contoh hardware adalah motherboard, CPU, dan soundboard. Kalau software adalah web browser, media player, dan antivirus. Oke guys, itu jawaban dari Bram. Kita lanjut ke orang selanjutnya. Oke guys, di situ ada Kalista. Ayo kita tanyain. Kelly, ya tahu nggak sih apa itu perangkat pemrosesan dan penyimpanan data? Perangkat pemrosesan adalah piranti untuk melakukan pengolahan data dalam komputer. Contohnya prosesor, sama VGA card. Oh gitu. Oke deh, makasih Kelly. Ya. Oke guys, itu jawaban dari Kelly. Kita ke orang selanjutnya. Guys, lihat di situ ada Fawas. Ayo yuk kita tanyain. Was. Jelasin dong pengertian Windows serta urutan versi Windows dan versi Windows XP sampai yang paling baru. Sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft untuk mengelola sumber daya komputer dan menyediakan layanan aplikasi. Contohnya laptop dan desktop. Oke guys, di situ ada Raya. Ayo kita tanya. Raya, kamu tahu nggak sih kelebihan sama kekurangan iOS? Iya, Apple iOS sudah memiliki beberapa informasi dan kiriman yang baik untuk anak-anak. Memiliki fitur dan aplikasi yang kualitas baik dan tingkat keamanan yang baik. Sebagai iCloud menyimpan data di luar jika memori fitur ini, tapi juga serta kelebihan iPhone. iPhone juga memiliki kekurangan sebagai hal-hal dan koneksi ke komputer yang berbeda. Terima kasih Raya. Guys, di situ ada Aina. Ayo kita tanyain. Nak, jelasin dong apa yang dimaksud dengan teknologi pengenalan suara dan teknologi pengenalan wajah. Kalau teknologi pengenalan suara untuk mengidentifikasi wajah manusia lalu menemukan identitasnya. Oke, terima kasih Aina. Itu ya teman-teman jawabannya Aina. Di situ ada Isan. Ayo kita tanyain. San, pemilihan hardware komputer seperti CPU, memori RAM, motherboard, HDD atau SSD, GPU dan lain-lainnya harus memperintahkan kecepatan CPU memproses data dan komputer. Jika tidak, akan menjadikan hardware benar-benar tidak optimal. Menurut kamu, apakah pernyataan tersebut benar? Pernyataan tersebut benar. Memilih komponen hardware komputer seperti CPU, RAM, motherboard, HDD atau SSD, GPU dan lainnya memang harus memperhatikan kecepatan dan performa masing-masing komponen agar komponen hardware tidak rusak. Oke, terima kasih Isan. Itu ya guys pernyataan Isan. Terima kasih. Guys, di situ ada Arya. Ayo kita tanyain. Salah satu perangkat keras yang biasa dipakai komputer adalah keyboard. Jelasin dong perbedaan keyboard QWERTY dan keyboard serta tuliskan masing-masing kelebihan dan kekurangannya. Jadi perbedaan keyboard Discord dan keyboard QWERTY. Keyboard Discord lebih membebani tangan kiri dibandingkan tangan kanan. Kelebihan keyboard QWERTY itu lebih populer dan familiaritas. Kekurangan keyboard QWERTY itu kurang efisien dan tidak ergonomis. Kelebihan keyboard Discord itu lebih efisien dan ergonomis. Kekurangan keyboard Discord adalah kurang populer dan kapabilitas yang terbatas.
Sudah. Ya. Guys, ada Naila. Naila. Kalau sekolah kamu ingin menerapkan teknologi untuk mencari kehadiran peserta didik dari dulu, teknologi apa yang kamu saranin? Terus alasannya apa? Sistem absensi dengan sidik jari karena efektivisannya dan lebih cepat dan mudah juga. Oh gitu. Oke, makasih Naila. Oke guys, itu jawaban dari Naila. Ayo kita next. Udah.